Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang akan memaparkan materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Materi kali ini disusun oleh kelompok 4 yang anggotanya Ajeng Duyani Safitri, Muhammad Surya Aditya, dan Zahra Zakiyah, dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Judul materi yang akan kami bahas yaitu elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Mengenai definisi filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Mengenai elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat akan terbagi menjadi 5 poin, yaitu 1. Institusi pendidikan, mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua, sumber-sumber pendidikan, mencakup guru atau tenaga pengajar dan buku ajar. Ketiga, lingkungan pendidikan. Keempat, alat pendidikan. Dan kelima, metode pendidikan. Pertama, institusi pendidikan. Institusi pendidikan adalah tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga sebagai institusi pendidikan. Aspek ini membutuhkan kasih sayang, asuhan, dan perlakuan yang baik. Termasuk yang jauh lebih penting lagi adalah peran orang tua menanamkan nilai-nilai keagamaan dan keimanan anak. Model pendidikan keimanan yang diberikan orang tua kepada anak dituntut agar lebih dapat merangsang anak dalam melakukan contoh perilaku orang tua. Masyarakat sebagai institusi pendidikan. Kedudukan masyarakat pada perspektif pendidikan yaitu sebagai guru bagi seseorang yang memiliki kemauan mengambil pelajaran dari setiap sesuatu yang terjadi. Masyarakat dapat menjadi sumber keberhasilan pendidikan dan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan ialah organisasi kerja sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah merupakan perwujudan dari relasi antarpersonal yang didasari dengan berbagai motif yang menjadi intensif ke arah lain. Kedua, sumber-sumber pendidikan. Sumber pendidikan yang pertama yaitu guru atau pendidik. Pendidik adalah seseorang yang berilmu dan diharapkan dapat menyalurkan ilmu atau materi yang ia punya kepada para generasi muda. Sumber pendidikan yang kedua yaitu buku ajar. Tentunya dalam terlaksananya pembelajaran tidak lepas dari referensi atau buku ajar yang dipakai. Buku ajar ini juga tidak dapat disusun sembarangan, melainkan disusun berdasarkan jenjang yang ditempuh oleh masing-masing anak didik. Ketiga, lingkungan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan spesifik. Ia mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam 3 pusat lembaga pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah berfungsi sebagai membantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan dan pengajaran di dalam keluarga. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali.
yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Elemen pendidikan yang keempat ada alat pendidikan. Tujuan penggunaan alat pendidikan ini dibagi menjadi 4 poin. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Yang kedua, membuat peserta didik lebih siap belajar. Yang ketiga, menambah kontribusi peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar. Dan yang terakhir, mengikut sertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada alat atau media pendidikan yang bisa digunakan dalam proses pendidikan. Di antaranya, yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media teknologi, dan yang terakhir ada media yang bukan teknologi. Selanjutnya ada manfaat dari penggunaan alat pendidikan. Yang pertama sebagai bahan pelajaran agar lebih jelas maknanya. Yang kedua sebagai metode mengajar agar lebih bervariasi. Yang ketiga, kita lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, tenaga pendidik akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas atau membaca. Elemen pendidikan yang kelima atau yang terakhir yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan ini ialah beberapa langkah atau jalan yang harus ditempuh demi kelancaran atau tercapainya proses pendidikan. Dan metode mengajar yang digunakan pendidik haruslah mudah dipahami serta memperhatikan tiap karakter peserta didik yang nantinya lebih memudahkan pendidik dalam proses belajar dan mengajar. Sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan mengenai elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.